Dikisahkan, Nabi Zakaria alaihi salam adalah salah satu dari 25 nabi, yang diutus untuk mengembalikan akhlak Bani Israel di Palestina, yang banyak melakukan dosa besar, seperti kezaliman, kemungkaran, dan mengubah agama yang diajarkan oleh Nabi Musa alaihi salam. Inti dari dakwah Nabi Zakaria alaihi salam, adalah menyeru kepada kaum Bani Israel untuk bertobat dan menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Kegiatan dakwah Nabi Zakaria dipusatkan di Bait Al-Maqdis. Bait Al-Maqdis adalah tempat di mana kuil dari Nabi Sulaiman alaihi salam pernah didirikan. Ciri dari dakwah Nabi Zakaria adalah kelemah lembutan. Beliau pun terkenal memiliki adab untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan lemah lembut. Meskipun dalam proses dakwah Nabi Zakaria alaihi salam, kerap menjumpai kesulitan, dan jalan buntu, namun beliau cukup disegani dan dihormati oleh kaum Bani Israel, karena sifat dan tutur kata beliau yang alim dan bijaksana. Cobaan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, terhadap dakwah Nabi Zakaria alaihi salam, adalah beliau yang tak kunjung memiliki keturunan, padahal usia Nabi Zakaria alaihi salam dan istrinya saat itu sudah senja. Pada momen tersebut Nabi Zakaria alaihi salam sangat sedih dan bingung tentang keberlanjutan dakwah yang beliau lakukan, apabila tidak memiliki keturunan laki-laki. Maryam sebagai anak angkat Nabi Zakaria alaihi salam, pada saat itu juga tidak dapat meneruskan jejak dakwah beliau dikarenakan Maryam adalah perempuan. Nabi Zakaria alaihi salam, dan istrinya tak pernah berputus asa dalam berdoa dan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk diberikan keturunan. Beliau berdoa dengan penuh kelembutan dan penghayatan. Salah satu isi doa yang dihaturkan Nabi Zakaria alaihi salam berbunyi, "Dan sungguh, aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku, padahal istriku seorang yang mandul, maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu, yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Yakub, dan jadikanlah dia, ya Tuhanku, seorang yang diridai." Lantun Nabi Zakaria, dalam doa beliau, sesuai yang terdapat dalam Al-Quran Surat Maryam ayat 4-6. Tak pernah henti doa yang dipanjatkan oleh Nabi Zakaria, dan istrinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar dikarunia seorang anak. Begitu gigih perjuangannya dalam mendapatkan keturunan guna meneruskan syiar dakwah Nabi Zakaria alaihi salam. Meskipun banyak sekali olokan yang datang kepada Nabi Zakaria alaihi salam, bahkan dari kaumnya sendiri yaitu kaum Bani Israel, mengatakan bahwa mereka tak percaya doanya akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hingga suatu ketika, keajaiban dan mukjizat menghampiri keluarga kecil Nabi Zakaria alaihi salam. Pada saat itu turun malaikat Jibril untuk menemui Nabi Zakaria alaihi salam dan memanggil beliau yang saat itu sedang salat di mihrab. "Wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki namanya Yahya, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya." Quran Surat Maryam ayat 7. Mendengar kabar yang disampaikan malaikat oleh malaikat Jibril tersebut, Nabi Zakaria alaihi salam sontak sangat kaget dan tidak percaya. Ternyata meskipun istri Nabi Zakaria alaihi salam adalah seorang yang mandul dan mereka telah mencapai usia senja, ternyata Allah subhanahu wa ta'ala memberikan mukjizat dengan mengabulkan doa mereka. Nabi Zakaria alaihi salam yang masih tidak percaya lalu meminta pertanda kepada Allah subhanahu wa ta'ala seperti yang tertuang dalam Al-Quran Surat Maryam. Dia, Zakaria, berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda." Allah berfirman, "Tandamu ialah engkau tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal engkau sehat." Quran Surat Maryam ayat 10. Menurut tafsir Ibnu Katsir, ayat tersebut menjelaskan tentang pertanda yang mengawali akan datangnya apa yang telah dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kepada Nabi Zakaria alaihi salam, yaitu dikarunia seorang anak di usia senja. Nabi Zakaria alaihi salam, selanjutnya mengucap syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai bentuk terima kasih, karena doanya selama ini yang dipanjatkan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu lahirlah seorang bayi laki-laki yang soleh dan bernama Yahya. Yahya yang merupakan anak kandung satu-satunya dari Nabi Zakaria alaihi salam dan istrinya lalu juga diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi seorang nabi. Nabi Yahya juga merupakan salah satu dari 25 nabi yang wajib diketahui dan diimani oleh umat muslim. Nabi Yahya alaihi salam dilahirkan ke bumi dalam waktu yang berdekatan dengan momen kelahiran Nabi Isa alaihi salam, anak dari Maryam.
Namun beberapa riwayat menjelaskan jika kelahiran Nabi Yahya alaihi salam adalah mendahului 3 bulan, daripada kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Ketika Nabi Yahya mulai beranjak dewasa, ia diajak oleh Nabi Zakaria untuk berdakwah bersama kepada kaum Bani Israel. Nabi Zakaria alaihi salam dan Nabi Yahya alaihi salam juga bersama-sama melawan Raja Herodus, yang merupakan penguasa Bani Israel dan bersifat zalim dan keji. Riwayat menyebutkan, jika Nabi Yahya alaihi salam pergi meninggalkan dunia terlebih dahulu sebelum disusul oleh Nabi Zakaria alaihi salam. Penyebab kematian Nabi Yahya alaihi salam adalah dibunuh oleh orang suruhan Herodia. Pada saat itu dikisahkan Bani Israel dikuasai oleh penguasa yang zalim yaitu Raja Herodus. Raja Herodus memiliki keinginan dan niat untuk menikahi anak perempuan tirinya, yaitu Herodia. Pernikahan tersebut ditentang oleh Nabi Yahya alaihi salam, dikarenakan tidak sesuai dengan hukum Taurat. Herodia pun tidak terima atas penentangan Nabi Yahya alaihi salam terhadap pernikahan yang akan dilakukannya. Ia pun menyuruh Herodus untuk membunuh Nabi Yahya alaihi salam. Nabi Yahya alaihi salam pun ditangkap, dipenjara, dan dibunuh sesuai permintaan Herodia. Ketika kabar kematian Nabi Yahya alaihi salam sampai ke telinga ayahandanya, yaitu Nabi Zakaria alaihi salam, dan mengetahui bahwa Allah telah menghukum pembunuhnya dengan mengubur mereka hidup-hidup, maka selanjutnya Nabi Zakaria alaihi salam pun melarikan diri, menuju sebuah kebun di Baitul Maqdis. Ketika dalam perjalanan melarikan diri dan melewati pepohonan, tidak disangkan pepohonan tersebut memanggil Nabi Zakaria, dan membuka diri untuk dimasuki sebagai tempat persembunyian dari Nabi Zakaria alaihi salam. Namun sayangnya, ada iblis yang melihat dan mengetahui tempat persembunyian Nabi Zakaria alaihi salam tersebut. Iblis pun memotong kain baju Nabi Zakaria alaihi salam, dan menemui orang-orang yang sedang mencari Nabi Zakaria alaihi salam sambil menunjukkan potongan baju Nabi Zakaria alaihi salam. Sontak ketika melihatnya, orang-orang tersebut meminta iblis untuk memberitahu lokasi persembunyian dari Nabi Zakaria alaihi salam. Setelah ditunjukkan oleh iblis, mereka langsung menghantam pohon tersebut, menggunakan kapak hingga terbelah menjadi 2. Nabi Zakaria alaihi salam pun meninggal dunia, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengganjar kaum Bani Israel atas kematian Nabi Zakaria alaihi salam, dengan cara membunuh para pembesar mereka dan menawan ratusan orang.